Miftah, ini kan udah masuk sesi kedua ya. Nah, jadi Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Miftah sekarang? Apakah lagi baik atau kurang baik? Alhamdulillah untuk saat ini perasaan saya lagi baik-baik saja Ibu. Ya. Jadi ini Miftah bisa menceritakan permasalahan yang sedang Miftah alami. Tapi kalau memang mungkin Miftah sudah kayak nggak sanggup atau tidak bersedia untuk menceritakan hal-hal yang mungkin sensitif atau apapun itu, bisa bilang berhenti. Jadi kita berhentikan dulu sesi yang sekarang yang sedang kita jalani. Baik Ibu, bisa saya mulai Ibu? Bisa. Baik, mungkin cerita saya diawali dengan apa ya Bu? Saya terlalu mikirin perasaan orang. Saya tidak tahu apakah hal yang ini saya rasakan baik atau tidak. Tapi saya rasa tidak baik untuk diri saya, karena kan saya tuh tidak enak hati dengan orang-orang, sehingga saya tuh kayak selalu mengiyakan apapun gitu Bu. Terkadang saya ngerasa saya tuh sebenarnya nggak bisa, tapi karena saya nggak enakan, akhirnya saya bilang iya Ibu. Misalnya contoh kecilnya kayak di kelas gitu ya Bu ya, kayak misalnya ada sesuatu yang mungkin apa gitu kan. Nah sebenarnya terus saya harusnya kalau untuk ikuti kata hati saya harusnya saya tolak Bu. Harusnya saya bilang tidak, tapi saya selalu mengiyakan. Bahkan event saya kayak nggak suka nih Bu sama satu orang gitu, tapi kayak apa ya Ibu, kayak saya tetap berusaha kayak untuk terlihat suka gitu Bu, seperti itu. Dan ini Bu, apalagi namanya kenapa hal ini sampai mengganggu, karena terkadang hal ini tuh kayak bikin saya itu sampai stres sih Bu, benar-benar kepikiran, benar-benar kayak kok saya gini ya, kok saya kayak nggak punya apa ya, nggak punya keberanian gitu. Bahkan ketika saya lihat teman-teman saya dengan entengnya bilang tidak akan sesuatu hal yang menurut mereka tuh kayaknya nggak cocok deh buat mereka, itu nggak nyaman buat mereka gitu, tapi saya mereka tuh kayak enteng gitu bilang enggak, nolak. Tapi sedangkan saya tuh kayak susah gitu buat bilang enggak gitu Bu. Ya, kalau dari pandangan Ibu ya, sebenarnya kalau misalkan rasa tidak enakan itu, kalau menurut Ibu pribadi itu cukup mengganggu, karena pasti membuat Miftah itu kayak menyesali lah setelah mengatakan iya ke teman Miftah atau siapapun itu, pasti kayak merasa menyesali, merasa kayak terbebani kan. Terus ini juga Bu, apa namanya, kan misalnya ada teman Miftah nih ya Bu ya, ABC gitu. Nah misalnya dalam waktu bersamaan ABC ini ngechat nih gitu kan, kayak ayo jalan. Kadang tanpa sadar tuh kayak minta iyain semua Ibu, sampai akhirnya kayak bentrok, bingung, kayak kok bisa gitu. Jadi pusing sendiri, bingung sendiri, seperti itu Ibu. Kalau Ibu mendengar dari cerita Miftah ini ya, rasa tidak enakan Miftah ini sangat mengganggu Miftah. Mungkin Ibu bisa berikan beberapa solusi. Semoga nanti kedepannya bisa membantu Miftah untuk merubah rasa tidak enakan itu. Sebenarnya kalau untuk mengatakan iya itu tidak apa-apa, asal kita itu maksudnya bersedia. Tapi kalau misalkan kita tidak bersedia baru mengatakan iya, kan itu beban sendiri juga buat diri kita. Iya benar. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, ini kan Miftah udah menceritakan masalah yang Miftah alami ya. Ibu mau tanya dulu nih, sebelum kita melanjutkan proses konseling berikutnya, Miftah bersedia untuk melanjutkan atau mungkin mau ditunda dulu sampai kapan sampai kapan Miftah siap? Menurut saya Bu, sepertinya kita lanjut saja Ibu, karena berhubung hari ini kan kita lagi ada waktu sama-sama Bu ya. Takutnya kalau besok nanti waktu Ibu juga keganggu terus. Takutnya gitu. Ya nggak apa-apa sih, kita lanjut aja ya. Ibu. Oke.